Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Merdeka. Kebetulan baru Kak, kemarin kita kita merayakan HUT RI yang ke-80. Tentunya rasa semangat juang kita untuk belajar ini masih ada ya. Nah, kebetulan pada malam hari ini perkenalkan nama saya Iqbal Afra. Kebetulan ini ditugaskan menjadi moderator moderator andalan ya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa membawakan menjadi moderator andalan yang akan memandu seminar malam hari ini, seminar bisnis dan manajemen. Nah, yang kami hormati tentunya para dosen Dr. Ana Wulandari dan juga para mahasiswa dan juga para alumni. Eh, Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai nikmatnya, terutama adalah nikmat sehat hingga kita bisa mengikuti acara seminar pada malam hari ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya, keturunannya dan juga para sahabatnya. Nah, alhamdulillah teman-teman di tengah-tengah kita ini sudah hadir ya yang sebagai narasumber kita, sebagai pembawa materi kita juga ya. Ini adalah sebelum kita mulai juga kita harus kenalan dulu nih ya kepada Bapak Alek. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Dr. Alek Tribuana Sutanto, ST, SH, MM, dan CODP. Beliau ini pada malam hari ini akan membawakan materi yang berjudul Growth Mindset to Great Leadership. Tentunya kalau tadi dengar dari Bu Ana, ini Pak Dr. Alek ini sungguh menjadi inspirasi kita semua teman-teman ya. Yang mana terus bisa uh, sekolah tinggi dan lain-lainnya. Karena kita sekarang ini masih di sesi S2. Nah, eh, sebelum kita mulai, izinkan saya juga membacakan pengalaman dari beliau, Dr. Alek. Yang pertama adalah pada tahun 2000 sampai 2005, beliau mengambil S1 di Trisakti University, jurusan engineer atau sarjana teknik ya Pak. Yang kedua, beliau ini lanjut 2005 sampai 2006 mengambil S2 Master of Management di Indonesia Esa Unggul University. Lanjut lagi yang ketiga, ini beliau mengambil gelar doktoralnya ada di Indonesian Business and Informatics Institute atau IB ya, IBI, Quick Business. Itu dari 2006 sampai 2010. Dan selanjutnya teman-teman, beliau ini tahun mengambil S1 kembali di Bandar Lampung University di tahun 2021 2021 hingga 2025 untuk gelar sarjana hukum SH. Dan belum sampai situ ternyata beliau juga sekarang sedang sedang menjalankan S2-nya untuk Magister Hukum di Bandar Lampung University pada tahun 2025 sampai dengan sekarang. Nah, kalau tadi didengar ini pengalaman pendidikan dari beliau ini yang diambil nih sungguh luar biasa, sungguh inspiratif dan menjadi pemateri yang sangat super. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait working experience. Pertama, beliau menjadi direktur di CV Grosir Kosmetik di Lampung dari 2005 sampai dengan sekarang. Tidak berhenti di situ, beliau juga menjadi direktur di CV Konsultan Bisnis dan Informatika Lampung dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Tidak sampai di situ juga, teman-teman, beliau juga mengajar di Prima Indonesia University Medan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau ini mengajar strategic management, digital business analysis, dan digital business innovation. Dan yang saat ini juga beliau menjadi direktur di Pakselso Lampung dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Terkait license and certification, beliau ini pada tahun 2024 mendapatkan sertifikat Organization Development Practitioner ini atau CODP. Selanjutnya
Human Resource Manager, jadi sertifikat masih di profesi BNSP di Februari 2024. Selanjutnya sebagai asesor, ini juga sertifikat license dari BNSP di Oktober 2024. Dan terakhir ini adalah pendidikan khusus profesi advokat PKPA di Juli 2025. Sedangkan aktivitas dan community involvement-nya di tahun 2008 sampai dengan sekarang, Strategic Management Society as member sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada di Asosiasi Manajemen Indonesia as chairman 2014 sampai dengan tahun 2024. Asosiasi Manajemen Indonesia as General Secretary ini 2013 sampai dengan 2014. Forum HRD as chairman di sini dari Agustus 2019 sampai dengan Januari 2022. Nah, itu tadi yang saya sampaikan adalah beberapa pengalaman dari pengalaman kerja, pengalaman sekolah, dan lain-lainnya. Nah, ini sungguh luar biasa tentunya pemateri yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan juga materi malam hari ini yang tadi saya sampaikan ini adalah terkait growth mindset to great leadership yang akan dibawakan oleh Dr. Alek ya. Nah, di sini ada beberapa sesi. Pertama adalah opening, kedua adalah bridging, ketiga adalah pembawaan materi langsung dari Dr. Alek dan sesi tanya jawab dan closing. Nah, kita berbicara tentang mindset ya, growth mindset ya. Tentunya pernah kita dengar dari aktivis India Mahatma Gandhi yang pernah berbicara manusia ialah produk dari pikirannya. Apa yang dia pikirkan maka jadi seperti itulah jadinya. Dan terkait leadership, kita pernah dengar kutipan dari John X Maxwell, seorang seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalannya, menunjukkan jalannya dan menunjukkan jalannya itu sendiri. Nah, tentunya pada hari ini kita akan mendengarkan langsung dari pemateri yang sangat luar biasa dengan tema Growth Mindset to Great Leadership. Oke, untuk membersingkat waktu, kami persilakan Bapak Dr. Alek Tribuana Sutanto untuk bisa membawakan materinya. Kami persilakan Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Iqbal. Selamat malam Ibu Ana. Selamat malam Pak Iqbal. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom ini ada total bersama dengan saya 70 partisipan. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih sudah Amin. hadir malam-malam hari ini pada semangat mau kuliah. Itu luar biasa banget. Keren-keren. Oke, perkenalkan, saya Alex. Saya dulu kuliah teman gosipnya Ibu Ana. Eh, saya izinkan saya sharing aja dengan Bapak Ibu masalah growth mindset. Memang kayaknya ada materinya sedikit. Nanti Bapak Ibu saya agak cepat aja. Nanti untuk materinya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Saya mohon izin share screen, Pak Iqbal ya. Silakan Bapak, silakan Pak Dokter. Ah, Oke, Bapak Ibu. Moga-moga slide-nya nggak kebanyakan. Baik, Bapak Ibu. Hari ini kita bicara tentang growth mindset. Mungkin Bapak Ibu sering dengar growth mindset, ya. Eh, Bapak Ibu browsing aja di Google growth mindset. Kalau nggak salah, Bapak Ibu coba lihat berapa hari yang lalu saya lihat YouTube channelnya Deddy Corbuzier yang untuk yang untuk yang privat atau untuk yang mana ya saya lupa. Beliau membahas tentang fixed mindset dan growth mindset. Nah, tidak lama setelah itu saya bincang-bincang dengan Bu Ana. Bu Ana bilang, coba yuk eh, bikin seminar. Nah itu saya terinspirasi. Saya eh, bicara tentang growth mindset aja lah. Judulnya Growth Mindset to Great Leadership. Baik, Bapak Ibu.
Pada muasalnya ini adalah organisasi yang Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu semua bekerja di tempat pekerjaan perusahaan masing-masing, itu ada organisasi. Organisasi ini punya lingkungan namanya industri. Dan zaman sekarang tahun 2025 ini industri udah Bapak Ibu sering lihat lah. Sering orang bilang sepi, bisnis sepi. Bahkan sekarang kalau di berita-berita ya muncul yang namanya Rojali, rombongan jarang beli, Rohana, rombongan hanya apa gitu ya saya lupa itu di berita-berita itu. Ya. Jadi industri memang sedang turun. Banyak banyak industri sedang turun. Gitu. Nah, itu disebut disruptive industry. Industri seringkali membuat organisasi jadi disruptif ya. Jadi turun. Nah, industri itu sendiri berada di tengah lingkungan remote, lingkungan remote, lingkungan lah. Ya, itu juga cenderung disruptif juga. Apa yang dimaksud lingkungan? Kita singkat dengan PESTEL, yaitu lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, lingkungan ini cenderung disruptif, menurunkan, menghancurkan industri, dan industri juga cenderung menghancurkan organisasi. Ini sudah dari sananya, Bapak Ibu. Suka nggak suka, Bapak Ibu hidup di dunia ini, Bapak Ibu ya hadapi itu. Ini disebut change outside. Jadi perubahan dunia luar, lingkungan luar akan membuat organisasi berubah, meremukkan organisasi. Nah, di dalam organisasi kan pasti nggak mungkin organisasinya diam. Organisasi juga bertindak. Ya, dia juga bertindak, membereskan perusahaannya, organisasinya, membereskan organisasi ya, merekayasa segala macam di organisasi. Bapak Ibu kuliah di MM ini kan tujuannya untuk bisa membuat perubahan dalam organisasi, direkayasa organisasinya, sehingga dia bisa membuat perlawanan, yaitu change inside. Dia berubah, melawan industri yang cenderung meremukkan dia, melawan lingkungan yang cenderung meremukkan dia. Itu namanya change inside. Atau disebut transformasi. Jadi ini bedanya change dengan transformasi, Bapak Ibu. Kalau change itu dari luar, dia meremukkan organisasi, ya. Organisasi kalau sudah diubah sifatnya change, maka pasti tidak enak rasanya. Tapi kalau transformasi itu dari dalam, dengan kesadaran sendiri organisasi mengubah supaya dia bisa melawan tekanan dari luar. Nah, ini disebut change outside, change inside. Dan change outside, change inside ini ada gap. Makin tinggi gapnya, makin sulit kita. Makin sulit organisasi ini. Akan makin remuk organisasinya. Makin rendah gapnya, organisasinya akan makin bisa bertahan. Konsepnya seperti ini. Masalahnya, bagaimana kita mau melakukan transformasi? Kita kuliah MM tujuannya kan untuk melakukan transformasi di dalam organisasi. Bapak Ibu nggak usah kuliah, tidur aja di rumah, itu lingkungan sudah meremukkan Bapak Ibu sendiri. Lingkungan, industri sudah meremukkan Bapak Ibu sendiri. Makanya Bapak Ibu sampai malam-malam gini mau kuliah, ini tujuannya kan mau membuat transformasi. Bisa berbuat sesuatu terhadap organisasi untuk melawan pengaruh dari luar yang cenderung meremukkan. Ya, jadi peran Bapak Ibu adalah mengecilkan gapnya. Nah, gimana caranya? Di sini ada caranya, yaitu merekayasa mindset untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, kita coba lihat mindset ini kira-kira lemper apa, kue apa. Oke, Bapak Ibu, ini adalah es, ya, gunung es. Bayangkan ini ada gunung es, ini laut. Biasanya gunung es itu di atasnya ini cenderung tidak terlalu besar, tapi di dalamnya itu besar sekali. Nah, gunung es ini yang kelihatan sama orang. Di dalam lautnya tidak kelihatan sama orang. Gunung es ini
Yang tampak dalam organisasi itu adalah perilaku organisasinya. Organisasi adalah kumpulan orang-orang. Di dalam lautnya, kumpulan orang-orang berarti setiap orang itu punya personality. Kalau di dunia barat, mereka mengukur personality itu ya, membedakan personality dengan berbagai macam metode. Ada MBTI, ada CMPS, ada DISC, ada cohort, ada need hierarchy. Bapak Ibu browsing aja lah di AI. Ini banyak kok. Kalau dari dunia timur, itu ada horoskop, ada darah, ada show, ada etnik. Beda etnik, beda personalitinya. Ini ilmu timur. Personality orang, manusia, yang disebut personality ini apa sih yang berpengaruh terhadap personality? Yaitu mindnya, pikirannya, mindsetnya. Mindset ini kalau kita tarik lagi ke bawah, apa sih yang mempengaruhi mindset, yang membentuk mindset? Dia tuh thinking abilities, kemampuan berpikir dia. Nah, kalau kita mau mengubah organisasi, ubah bawahnya, thinking abilities-nya. Oke, gambar ini saya bawa ke sini. Kalau kita mau mengubah perilaku, mengubah destiny, maka kita ubah thinking abilities-nya. Manusia di dunia ini, thinking abilities-nya itu dibagi menjadi 4. Kemampuan berpikir. Ini kita belum bicara mindset, kita baru bicara thinking abilities. Itu dibagi 4. Ada thinker, ada dreamer, ada challenger, ada lover. Thinker pemikir, dreamer pemimpi, lover pecinta, challenger ini penantang. Ada 4 pola berpikir manusia. Di dalam kepala saya, di dalam kepala Bapak Ibu semua itu ada 4-4 itu. Kadang suka berfantasi, berimajinasi, itu dreamer. Kadang suka menjaga hubungan, gak enakan sama orang, itu lover. Kadang kita kalau dikasih target, kita kejar target, itu namanya challenger. Tapi kita seringkali mikir dengan belajar MM, Bapak Ibu membuktikan, Bapak Ibu thinker semua, pemikir. Nah, thinking abilities ini mempengaruhi mindset ini. Mindset itu nanti ada keyakinan, ada nilai, ada asumsi. Mindset ini bisa berubah. Tergantung, tergantung pengaruh dari luar. Bisa pengaruh dari keluarga, bisa pengaruh dari society. Mungkin teman-teman, grup arisan, ya society. Family juga memberikan edukasi, society juga memberikan edukasi, itu kan mengintervensi mindset kita. Akan membentuk diri kita sehingga karakter personality kita terbentuk dan itu akan mempengaruhi perilaku kita dan destiny kita. Yuk kita bahas thinker, dreamer, challenger, lover. Thinking abilities-nya ini apa? Baik, saya Bapak Ibu, thinker. Kalau Bapak Ibu lihat thinker ini, yang mendominasi adalah kognitif yang domainnya anterior dengan otak kiri. Seorang thinker, sebentar Bapak Ibu ya. Eh, saya gini aja deh. Nah, seorang thinker namanya pemikir. Beliau namanya pemikir ya, jadi beliau akan selalu berpikir menggunakan rasional. Cara berpikirnya selalu presisi. Dan menurut dia, menurut seorang thinker, bisnis ini adalah logik. Semua yang tidak masuk logik, dia nggak akan bisa menerimanya. Rasional. Karena dia logik, logis, dia akan membaca masa lalu untuk melihat masa sekarang. Dan masa sekarang akan dia baca bersama dengan masa lalu untuk memprediksi masa depan. Predict the future. Ini thinker. Sangat presisi sekali. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya inilah orang thinker. Selalu mengukur pakai kilogram, pakai sentimeter. Ini thinker. Yang kedua, challenger. Bagi seorang challenger, dia itu otak bawah kiri, psikomotorik.
yang lebih dominan. Dia tidak logis. Dia orangnya nggak suka yang logis-logis, rasional-rasional. Dia orangnya sukanya praktis. Dan bagi dia, bagi seorang challenger, bertindak, aim, act, thinking, bertindak dan berpikir itu bisa di waktu yang bersamaan. Dia lebih suka yang praktis-praktis, nggak suka yang teoritis. Bagi dia bisnis itu adalah politik, bermain politik, ilmu mendekati orang, ilmu meyakinkan orang. Karena dia nggak suka berpikir, dia suka yang praktis-praktis, dia nggak suka membaca masa lalu. Begitupun dia juga tidak suka memprediksi masa depan. Dia sukanya melihat hari ini, melihat saat ini, utilizing momentum. Dia hanya bisa melihat pokoknya hari ini saya melakukan apa. Dia akan selalu memanfaatkan momentum hari ini. Bagi dia bisnis itu adalah politik. Lover. Model cara berpikir orang yang ketiga itu adalah pencinta, lover. Bagi seorang lover, dia tidak suka berpikir. Dia nggak suka juga yang praktis-praktis, tapi dia suka menjaga hubungan, relasi. Dia pakai perasaan. Cara berpikir dia pakai perasaan, nggak enakan. Dan dia tidak melihat saat ini, pun juga dia tidak melihat masa depan. Tapi dia melihat masa lalu. Oh, dulu saya sama dia seperti ini. Dulu organisasi ini seperti ini. Dulu organisasi ini ownernya ya sering jalan-jalan sama saya. Dulu kalau nggak ada saya, organisasi ini tidak sebesar itu. Dulu, pokoknya selalu dulu, dulu, dan dulu. Bagi dia bisnis itu adalah etika. Etika, sangat menjaga etika karena dia mengedepankan relasi dan otak kanan orang ini. Afektif domainnya. Cara berpikir keempat adalah dreamer, pemimpi. Bagi seorang pemimpi, namanya dia pemimpi, dia suka bermimpi, suka berimajinasi, suka bereksperimen, suka bereksperimen. Dan berpikirnya pun sangat terbuka. Kalau orang bilang dulu ada istilah kalau inovasi itu berpikirlah di luar kota atau thinking without box. Bagi dia bahkan boxnya aja nggak ada. Jadi open ended. Dan orang ini nggak suka ngeliat masa lalu, nggak suka ngeliat sekarang. Dia taunya pokoknya dia nggak bisa memprediksi masa depan juga nggak bisa. Dia nggak suka memprediksi masa depan karena dia suka eksperimen dan suka open ended. Suka berpikirnya berpikir terbuka. Bagi seorang dreamer, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakan masa depan itu, creating the future. Sehingga dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Artinya, di mata dia, bisnis adalah mistik, misterius. Ini domainnya kognitif dan otak kanan. Empat thinking abilities, empat pola pikirnya orang seperti ini. Apa dampaknya? Yuk, kita lebih perdalam lagi. Kalau thinking abilities-nya seperti itu, maka mindset-nya seperti apa? Bagi seorang thinker, energinya, keyakinannya adalah logik. Bagi dia, logik itu bisa membawa dia kemanapun. Sisi terangnya, orangnya sangat tersusun, rapi, sangat terencana, sangat detail, sangat kritik, sangat kritikal, sangat akurat. Sisi gelapnya, skeptis orangnya, statis nggak bisa berubah, nggak suka dengan perubahan, penuh keraguan-raguan, suka ngikut-ngikutin aja sama orang, imitatif, ikut-ikutan aja. Dan di mata dia, cara dia memandang, asumsi dia bahwa hidup itu harus terorganisir, tersusun rapi, terencana benar. Bapak Ibu sambil mendengarkan ini, Bapak Ibu bisa sambil membayangkan, oh orang tua saya, oh
suami istri saya, oh pacar saya, oh anak saya, oh dosen saya, oh mahasiswa saya, sambil bisa dipikir. Yang mana yang tinker? Kalau kita ketemu orang yang, yuk janjian ketemuan jam 8 tepat dia datang. Dan kalau kita terlambat dia marah-marah, berarti Bapak Ibu bertemu dengan seorang tinker. Kalau ditanya hari ini kamu mau ngapain, dia akan bisa membaca, akan terencana sekali. Pagi jam sekian saya ada jadwal ini, siang jam sekian saya ada jadwal ini, dan dia sangat terencana sekali. Bapak Ibu sedang berhadapan dengan tinker. Seorang challenger, keyakinannya itu adalah goal, tujuan, target. Bagi dia yang penting adalah goal, goal terpenuhi. Nggak peduli caranya bagaimana, pokoknya yang penting target tercapai. Sisi terangnya dia orangnya lincah, penuh haus prestasi, em, gigih banget orangnya. Hmm, maju tak gentar betul ini orangnya. Ya, politikal banget, tahan lama orangnya. Sisi gelapnya adalah dia itu orang yang egois, suka jalan singkat, nggak pedulian sama orang, dan suka lapar, haus, lapar, lapar tentang prestasi. Karena tujuan dia bagi dia adalah goal. Yang penting target tercapai, haus prestasi. Apapun caranya, bila perlu shortcut, jalan singkat dia tempuh. Pokoknya nggak mau tahu gimana caranya, tujuan tercapai. Asumsi dia, dia melihat dunia ini adalah bahwa hidup harus sukses. Seorang lover. Bagi seorang lover, keyakinan dia tuh adalah cinta bisa membawa dia kemana aja. Sisi terangnya orangnya empati, friendly, bisa apa ya, sacrifice, mengorbankan diri untuk kawan-kawannya, penuh etika, penuh kepedulian, sosok orang tua ada di dia. Tapi sisi gelapnya dia adalah orangnya sensitif, moody, impulsif, suka dadakan orangnya, stubborn, keras kepala. Dan dia melakukan segala sesuatu itu supaya dia bisa diterima di masyarakat, di lingkungannya. Kalau ada yang musuhin dia satu aja, dia bisa nggak bisa tidur tuh. Cara dia memandang dunia, memandang hidup ini, bahwa hidup itu harus menjaga moral dan harmoni. Dreamer. Bagi seorang pemimpi, energi dia adalah imajinasi. Sisi terangnya adalah dia tuh kreatif, fleksibel, unik, imajinatif, genuine, asli betul orangnya seperti itu. Berani tampil beda. Sisi gelapnya adalah gampang bosen, malas, suka meremehkan segala sesuatu, dan nggak konsisten sekarang ngomong A, besok bisa ngomong B. Asumsi, cara dia memandang dunia ini bahwa dunia ini, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh warna dan penuh kejutan, penuh warna. Ya, jadi bagi dia colorful journey. Kalau orang kan nggak terlalu berani dengan colorful journey ini. Bahwa hidup itu berubah-ubah loh. Hari ini kamu di atas roda, besok di bawah roda. Orang nggak berani, tapi bagi seorang dreamer dia berani. Karena bagi dia hidup itu adalah colorful journey. Nah, ini mindset ya. Ada 4 mindset di dunia ini. Seorang thinker, seorang dreamer, seorang challenger, dan seorang lover. Oke, pakai bahasa Indonesia dikit-dikit ya Bapak Ibu. Growth mindset itu pola pikir seseorang yang memahami bahwa kemampuan bakatnya dimiliki sejak kecil itu hanya permulaan. Mereka percaya bahwa kemampuan itu bisa terus berkembang. Fixed mindset, pola pikir yang percaya bahwa kemampuan bakat yang dimilikinya sejak kecil adalah tetap dan tidak dapat berubah. Dia nggak mau berubah. Ya.
karena dia takut gagal. Nah, Bapak Ibu, nggak usah lihat orang lain, lihat diri Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu berada di mana sejak kecil, sejak lahir? Apakah thinker, apakah dreamer, apakah challenger, apakah lover? Apakah dua? Saya seorang dreamer dan thinker juga yang mendominasi di dalam diri saya. Atau saya seorang thinker dan lover juga. Saya seorang lover dan challenger juga. Ataukah Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang dominan itu tiga? Saya seorang dreamer, thinker, dan challenger. Atau saya seorang thinker, challenger, dan lover. Atau saya seorang challenger, lover, dan dreamer. Tiga dominan di diri saya. Atau empat-empatnya Bapak Ibu yang dominan di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Yang dominan ya Bapak Ibu. Kalau semua unsur ini dikit-dikit ada di dalam diri Bapak Ibu, itu wajar. Tapi yang saya sampaikan tadi yang dominan Bapak Ibu. Bisa aja empat-empatnya saya seperti itu, tapi saya yang dominan thinker. Bisa juga empat-empatnya yang dominan. Kalau kita lahir sebagai dreamer, mati sebagai dreamer, itu disebut fixed mindset Bapak Ibu. Nggak mau berubah. Kalau kita lahir sebagai thinker, matinya sebagai thinker dan dreamer, itu disebut fixed mindset Bapak Ibu. Kalau kita seorang lover, lahirnya, hidup besar dewasa sekolah, matinya sebagai dreamer, thinker, dan lover, itu kita disebut fixed mindset Bapak Ibu. Tapi kalau kita lahirnya sebagai lover, matinya empat-empatnya kita punya, itu kita disebut growth mindset. Berarti kita berkembang. Pikiran tuh seperti parasut, nggak ada gunanya kalau nggak dibuka, Bapak Ibu. Ini bedanya fix atau static mindset dengan growth mindset. Seorang fixed mindset, thinking abilities-nya itu hanya parsial. Hanya, oh saya seorang lover, titik. Bagi saya dari kecil saya hidup, oh saya pernah loh ketemu orang itu. Dari kecil hidup sampai sekarang, saya seorang lover. Dan bagi saya tidak ada yang salah dengan diri saya. Oh ya sudah, it's okay, nggak apa-apa. Biarin aja. Dia partial mindset, fixed mindset. Tapi kita harus whole mindset atau growth mindset. Kita punya mindset empat-empatnya itu whole mindset disebutnya. Mentalnya bagi seorang fixed mindset, dia selalu merasa kurang. Saya seorang lover. Saya sulit mau komunikasi dengan orang lain. Selalu menyalahkan orang lain. Mentalnya mental kurang. Wajar dia cuma punya satu mental. Tapi kalau kita punya empat mental, mental kita berlebih. Kita bisa menghadapi semua orang. Talentnya bagaimana? Talentnya given. Dari kecil dia seperti apa, ya matinya seperti apa. Tapi kalau whole mindset, growth mindset, talent kita kembangkan. Dan seorang static mindset, walaupun dia mau kuliah setinggi apapun, mau S10 juga, Bapak Ibu. Dia hanya to look smart, hanya terlihat smart karena dia static mindset, hanya punya satu mental. Kalau dia punya empat-empatnya, to be smart. Bapak Ibu harus bisa membedakan antara to be smart dengan to look smart. Banyak loh kita lihat di YouTube itu orang YouTuber tuh kalau dia ngomong bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris, Bapak Ibu harus lihat mindsetnya seperti apa dari empat tadi. Bapak Ibu bisa membedakan mana yang to look smart dengan to be smart itu berbeda. Personal development-nya dia lebih introvert. Kalau growth mindset itu extrovert. Static mindset itu immature. Kalau growth mindset mature. Pembelajarnya dia transaksional. Static mindsetnya transaksional. Saya kalau mau belajar saya mesti dapat apa?
transaksional. Tapi kalau growth mindset, transformational. Saya kalau belajar, saya akan membuat perubahan apa? Nah, itu transformational. Baik, Bapak Ibu. Apa kaitannya dengan leader? Tadi kita tahu organisasi isinya orang-orang. Kalau orangnya thinking abilities-nya sudah kita kenali, maka bisa kita intervensi. Kalau sudah bisa kita intervensi orang-orang organisasinya, leader yang merupakan bagian di dalam organisasi itu pun bisa diintervensi. Seperti apa leadernya, akan seperti apa pula organisasinya. Thinking abilities akan mempengaruhi mindset. Mindset akan diintervensi oleh interaksi dia dengan family, dengan society. Dan ini akan mempengaruhi gaya leadernya dia seperti apa. Seorang thinker, dia akan belajar untuk bisa jadi lebih baik. Learn more. Seorang dreamer, dia akan berimajinasi untuk bisa jadi lebih baik. Dream more. Seorang challenger, dia akan cari prestasi dia sebanyak mungkin. Achieve more. Seorang dreamer, seorang lover, dia akan berusaha menjalin hubungan sebanyak mungkin supaya dia bisa menjadi komunitas bersama dengan teman-temannya. Become more. Bapak Ibu harus ingat, leadership bukan posisi, tapi influence. Tergantung kita mau mengajak orang belajar, bermimpi, mencapai prestasi, atau bersama-sama. Itu influence, Bapak Ibu. Leadership itu juga bagaimana kita mengcloning mindset kita dengan yang kita pimpin, dengan follower. Nah, yuk kita lihat lagi. Seperti apa sih seorang thinker saat dia jadi pemimpin? Disebut kepemimpinan yang circumspective. Di dalam memimpin, dia akan menggunakan sistem kontrol yang penuh dengan batasan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Membuat sistem kontrol yang penuh dengan peraturan. Disebut boundary control system. Dan dia nggak suka dengan mau apa ya? Di sini disebut reduce strategic temptation. Jadi kalau kadang di dalam organisasi itu ada godaan untuk kita bisa mengembangkan organisasi kita dengan seluas-luasnya. Kalau ini dia nggak mau. Dia cari aman. Bagi seorang thinker, kalau dia menjadi pemimpin, dia akan membuat banyak regulasi. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dia akan membuat banyak rencana. Dia akan mendata dia punya regulasi itu dipatuhi atau tidak, rencananya dijalankan atau tidak. Dia akan mendata itu semua. Dia seorang menjadi seorang administrator, regulator, dan planner. Seorang challenger, kalau jadi pemimpin, karena dia nggak tahu jalannya seperti apa, pokoknya tahunya yang penting sukses. Sukses, hidup harus sukses. Maka dia menjadi seorang motivator. Dia menjadi seorang motivator, lalu dia juga menjadi seorang achiever, seorang juara. Tapi dia juga menjadi seorang kompetitor bagi dirinya dia sendiri. Untuk selalu menantang dirinya sendiri. Sistem kontrolnya hanya diagnostik, hanya memeriksa-meriksa saja. Dia dengan godaan tuh nggak tahan ya. Target akan dia kejar. Disebut improve strategic temptation. Gaya memimpinnya akan penuh dengan kompetisi. Dan mereka berdua, baik seorang thinker dan challenger, kalau memimpin akan transaksional. You kerja apa, maka kata orang challenger, kalau kamu targetnya tercapai, you kerja apa, target tercapai, saya kasih bonus. Bagi seorang thinker, kalau kamu bisa mencapai target kamu, kamu hmm, boleh ngambil cuti lebih banyak lagi. Saya tambahin 2 hari cuti. Kalau kamu tidak bisa mencapai target kamu, maka kamu kena SP. Itu pakai regulasi dia. Dia kebutuhannya lebih yang didorong pada ekstrinsik. Tapi bagaimana dengan seorang dreamer? Seorang dreamer kalau memimpin,
Dia akan lebih pada interaktif. Sistem kontrolnya interaktif, dua arah. Disebut creative leadership. Bagi dia nggak suka dengan ketidakpastian. Dia butuh mengurangi ketidakpastian atau meningkatkan kepastian. Dengan cara apa? Dengan cara dia menciptakan masa depan. Dia akan menjadi seorang yang berinovasi. Dia akan menjadi agen perubahan. Dia akan melihat trending kalau menjadi pemimpin. Seorang lover kalau jadi pemimpin, dia akan berkolaborasi atau disebut collaborative leader. Dia akan meningkatkan komitmen dengan followernya. Sistem kontrolnya saling percaya. Pada saat dia menjadi pemimpin, dia akan mempercayai orang, akan apa kalau bahasa Jawa tuh ngemongke. Dia akan lebih ngemong sifatnya. Dia menjadi parent, menjadi orang tua, ngajari, menjadi mentor, ngajarin followernya, bahkan dia menjadi role model. Bagi seorang dreamer dan lover, kalau dia menjadi pemimpin, itu bukan karena transaksional, tapi karena dia ingin punya legacy, dia ingin membuat transformasi, dia ingin diingat di masa lalu bagi seorang lover. Bagi seorang dreamer, dia akan diingat bahwa dia ingin diingat sebagai pencipta masa depan. Tapi kalau lover, dia akan diingat sebagai bagian dari masa lalu. Intinya dia ingin diingat, ingin membuat perubahan, legacy, transformational, kebutuhannya intrinsik. Mereka yang bisa menjadi role model dan bisa melihat tren itu disebut pemimpin yang berkarisma. Ini yang terjadi kalau mereka jadi pemimpin. Mereka akan menggunakan cara-cara seperti ini. Oke, sebelumnya saya ingin kita flashback dikit. Kalau Bapak Ibu nanti sempat coba browsing-browsing di AI itu banyak itu. Ketik aja strategi Safari atau cari di eBay atau di Amazon.com, beli aja buku strategi Safari. Baca buku aslinya bahasa Inggris. Bapak Ibu percayalah, kalau kita belajar manajemen, ada buku bahasa Inggrisnya, lalu ada terjemahannya di Gramedia. Jangan beli Bapak Ibu di toko buku yang terjemahannya. Nanti Bapak Ibu makin bingung. Baca versi aslinya yang bahasa Inggrisnya. Itu lebih baik daripada terjemahan. Jadi ada yang namanya strategi Safari. Ini ditulis oleh Bapak Henry Misberg dan Om Joseph Lempel. Singkat cerita, di Strategic Safari, ini strategi itu dibagi menjadi 10. Bahwa strategi itu punya aliran desain. Ini aliran desain ini biasanya ngurusinya SWOT aja. Aliran planning, membuat strategic planning aja. Ini aliran planning ini banyak didominasi oleh Michael Edward Porter. Aliran positioning school juga sama, Michael Edward Porter. Dia ngeliat situasi market, dia strategi yang bisa bertindak disesuaikan dengan kondisi market atau disebut market based view. Lalu dia juga punya aliran entrepreneur bahwa strategi itu sesuatu yang berbasiskan intuisi. Ya. Dia juga bisa beraliran kognitif, mind model, cara berpikirnya orang. Dia juga bisa beraliran learning. Learning ini kadang-kadang karena lagi ada sesuatu hal kejadian yang sifatnya emergent, nggak sempat berpikir, maka yang penting laksanakan dulu, nanti kalau salah ya belajar, coba lagi. Ada loh strategi yang seperti itu. Tapi juga strategi itu ada aliran namanya power school. Ini aliran politik, cara bernegosiasi, cara meyakinkan orang, cara berkonfrontasi. Tapi juga ada pula strategi yang beraliran budaya, culture. Jadi kalau membuat perubahan dalam organisasi, ubah aja budayanya. Tapi ada pula strategi yang beraliran environment, lingkungan. Jadi semua tergantung pada lingkungannya, tergantung pada impact dari eksternal terhadap organisasi itu.
Tapi juga ada strategi yang beraliran konfigurasi, artinya integrative view. Dia bisa menggunakan berbagai pendekatan tergantung situasinya. Jadi kombinasi dari 9 aliran sebelumnya. Saya tidak akan membahas lebih dalam di sini, ya. Tapi saya ingin memperkenalkan pada Bapak Ibu, di dalam strategi itu ada 10 katanya Henry Misbach dan Joseph Lempel dalam buku Strategi Safari, itu ada 10 pola pikir, 10 aliran strategi. Tiap orang bisa beda-beda loh cara berpikirnya. Nah, kenapa saya menyinggung ini? Karena kita akan ke sini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu tentang buku ini, cari aja itu ada kok, ebay.com, amazon.com, ya, atau e-booknya juga ada kayaknya nih. Cari ketik di AI, Bapak Ibu di DeepSeek itu diketik aja ada kok ini. Nah, kenapa saya ingin menyinggung ke situ? Karena ini Bapak Ibu. Seorang thinker saat dia menjadi pemimpin, seorang thinker yang bagi dia bisnis is logic, saat dia menjadi pemimpin, dia akan cenderung defender, akan cenderung bertahan. Yang dia bereskan akan cenderung pada operasional. Dia akan mengedepankan efisiensi penghematan. Dan aliran strategi dia akan beraliran positioning, design, dan planning. Positioning, design, dan planning. Ini ada di sini tadi, Bapak Ibu. Design, planning, dan positioning. Nah, satu, dua, tiga. Design, planning, dan positioning. Satu, dua, tiga. Design, planning, dan positioning. Alirannya akan lebih cenderung, strateginya akan lebih cenderung beraliran positioning, design, dan planning. Artinya orang ini, kalau dia jadi pemimpin, dia cenderung defend, kan mengedepankan efisiensi, operasionalnya akan dibuat lebih, ya, lebih bagus, lebih efisien. Maka strateginya akan penuh dengan perencanaan. Dia buat desain, bikinlah dia analisis SWOT, lalu dia melihat market seperti apa, maka dia harus seperti apa. Itu positioning. Strateginya akan nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau seorang challenger, bagi dia bisnis itu adalah politik, bermain politik. Dia akan bereaksi, reactor. Dia akan melihat lingkungan lalu dia bereaksi. Bereaksi terhadap perubahan. Bereaksi terhadap saat itu apa momentum yang bisa dia ambil. Strateginya akan beraliran power dan environmental. Dengan tergantung pada lingkungannya. Nah, kalau Bapak Ibu mau memperdalam, apa sih strategi power ini kira-kira dia akan melakukan apa sih? Strategi environmental dia akan melakukan apa sih? Bapak Ibu baca buku Strategi Safari tadi. Itu. Saya jelaskan sekarang bisa, tapi nanti seminarnya nambah 3 jam lagi Bapak Ibu. Nggak cukup kayaknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu strategi power itu apa, strategi environmental itu apa, 10 strategi Bapak Ibu baca aja buku itu. Lalu seorang lover saat dia menjadi pemimpin, yang mana di pikiran dia, di otak dia, bisnis itu adalah etika. Maka kalau dia jadi pemimpin, dia akan menjadi konektor, penyambung bagi lingkungannya. Dia akan membentuk ekosistem, membentuk society. Artinya strateginya akan lebih pada beraliran cultural. Dia akan membentuk budaya nanti. Bagi seorang dreamer, kalau dia jadi pemimpin, dia akan lebih pada prospektor. Prospek, melihat ke depan. Kenapa? Karena dia akan meng-create kebutuhan baru, meng-create solusi baru yang orang lain tidak pikirkan. Dan aliran strateginya dia akan lebih beraliran kognitif, mind model, akan lebih beraliran learning. Pokoknya lakuin aja nanti kalau salah belajar lagi. Dan lebih pada entrepreneurial, yaitu intuisi. Aliran strateginya akan beraliran ini dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu sebuah organisasi, pemimpinnya seperti apa,
Orang-orangnya seperti apa? Orang-orangnya yang dominan lebih thinker, lebih challenger, lover, apa dreamer? Pemimpinnya lebih thinker, dreamer, challenger, atau lover? Kita bisa tahu strateginya apa dia nanti ke depan. Kita bisa tahu kalau dia memimpin, dia akan lebih pada apa yang dia lakukan. Regulator kah, planner kah, innovator kah? Sistem kontrolnya kita bisa tahu. Strateginya, alirannya pun kita bisa tahu. Dan budaya yang muncul dalam organisasinya kita pun juga bisa tahu bahwa seorang thinker budayanya kan budaya patuh yang dia tonjolkan. Dia mau semua follower, semua anak buah dia patuh, harus terkelola dengan baik, harus efisien betul. Bagi seorang challenger, budayanya budaya champion. Bagi dia harus menang, nggak punya pilihan lain. Haus prestasi, cari prestasi, cari duit. Ini. Yang penting cuan, cuan, dan cuan. Ini bagi challenger. Bagi seorang lover, budayanya kan budaya peduli, caring culture. Dia akan membentuk ekosistem. Kohesinya, kelengkatan antar orang di dalam organisasi akan tinggi sekali. Ini saya pernah punya, kebetulan saya kan konsultan manajemen ya, konsultan bisnis. Saya punya klien seperti ini, salah satu sekolah di Lampung ya, sekolah swasta, sekolah swasta Katolik di Lampung. Itu budaya-budaya caring banget. Saking caringnya, sampai orang yang sudah pensiun, sudah 5 tahun, bahkan sudah 10 tahun pensiun, masih digaji sama dia. Kalau udah pensiun, 10 tahun. Pensiun. Dia ingin membentuk ekosistem. Tapi bagi seorang dreamer, budaya yang muncul adalah budaya change, perubahan. Budayanya budaya inovasi, yang dia kedepankan adalah inovasi dan hasilnya adalah pertumbuhan. Jadi organisasi yang dipimpin seorang dreamer hasilnya akan pertumbuhan organisasi. Kalau dipimpin oleh seorang lover, dia akan membentuk ekosistem. Kalau dipimpin oleh challenger, dia akan win. Kalau dipimpin oleh seorang thinker, dia akan terkelola dengan baik. Ini bagaimana kita menjadi pemimpin. Ini adalah ringkasan dari gambar ini. Dari gambar-gambar sebelumnya juga. Kalau budaya culture, ya ini kan kalau biru ini budaya culture. Sorry, budaya compliance, sorry, compliance culture, budaya compliance, budaya patuh. Kalau budaya patuh yang muncul, maka akan ada orang pimpinan yang suka ngatur-ngatur bawahannya. Maka relationship-nya akan lebih pada mekanis. Maka dia atasan dengan bawahannya akan kelihatan betul. Maka dia akan penuh membuat aturan, prosedur. Maka cara memotivasi karyawannya adalah dengan cara dipromosiin, jabatannya lebih tinggi. Gaya manajemennya adalah manajemen by job design. Legacy yang ditinggalkannya efisien dan hasilnya adalah terkelola dengan baik. Bagi seorang challenger, kalau budayanya budaya champion yang muncul, maka orang-orang akan haus prestasi, cari goal. Hubungannya ya nggak jauh-jauh dari hubungan goal tadi, hubungan prestasi aja. Maka hubungan antar orangnya, kalau tadi di complain tuh atasan dan bawahan, kalau ini bukan, antara expert, ahli, dan spesialis. Tujuannya bisa berubah sesuai dengan perubahan target. Cara memotivasinya pakai duit, pakai pay, duit, manajemen by objective, achievement, dan win. Kalau budaya caring, budaya peduli yang dihasilkan dari seorang lover, dia akan pemimpinnya akan bertindak menjadi seperti orang tua. Dia akan membangun relationship, membangun bonding, ikatan.
menjadi seperti anggota keluarga, akan caranya, akan cara membuat perubahannya lebih pada harmoni. Artinya harmoni ini kalau bahasa Indonesianya makan nggak makan asal ngumpul. Nah itu harmoni itu. Cara memotivasinya adalah dengan cara dihargai, manajemen by subjektif, tergantung orangnya. Jadi pada subjeknya, pada orangnya. Cohesion dan ekosistem, legacy ya. Kalau budaya culture dia yang penting kreatif, growth, hubungannya spontaneous, ya spontan, hanya untuk proses kreativitas saja. Antar orang itu sifatnya co-creator, ya. Dia lebih pada kalau membuat perubahan itu lebih pada meningkatkan rasa penasaran, curiosity, cari lompatan-lompatan baru. Dengan dia bisa menemukan breakthrough yang baru, itu bisa semakin memotivasi dia. Dan manajemennya by inspiration, innovation dan growth. Bapak Ibu kan sudah MM. Bapak Ibu bisa mengevaluasi Bapak Ibu belajar selama ini lebih pada manajemen by job design atau by objektif atau by subjektif atau by inspiration. Nah, Bapak Ibu ketik aja di AI ada itu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, setiap manusia tuh punya mindsetnya masing-masing sesuai dengan latar belakang masing-masing, kehidupan sosial, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, pendidikannya, semua punya mindsetnya masing-masing. Hanya saja untuk berhasil, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah butuh belajar hal baru untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan mindsetnya. Proses belajar itu simple, hanya learn, unlearn, and relearn, belajar lagi. Untuk menjadi seorang thinker, belajarlah bagaimana membangun SOP, KPI, rencana strategi, budgeting, Lean Six Sigma. Seorang thinker, leader yang thinker itu adalah orang-orang yang do the right thing. Sedangkan manajernya yang anggap bawahannya itu hanya people yang who do things right. Bagi seorang challenger, kalau Bapak Ibu mau jadi challenger, belajarlah cara memotivasi orang, sistem reward, sistem manajemen kinerja, rencana karir, leadership. Kalau mau jadi lover, belajarlah menjaga hubungan, empati, role model, figur orang tua, advisor, budaya organisasi. Kalau mau jadi dreamer, belajarlah inovasi, berpikir masa depan, tren, keluar dari zona nyaman, melihat dari sudut pandang berbeda, learning organization. Jangan jadi fix mindset, Bapak Ibu. Jadilah growth mindset. Untuk menjadi growth mindset, Bapak Ibu harus jadi empat-empatnya. Bapak Ibu harus dominan di thinker, di challenger, di lover, di dreamer. Jangan pilih salah satu, salah dua, salah tiga. Tapi Bapak Ibu harus dominasinya empat-empatnya. Belajar dari mana? Ingat tadi bahwa mindset itu punya pengaruh di dua hal. Satu, di sosial. Dua, di keluarga. Keluarga, hubungan antar keluarga itu sangat mengintervensi seseorang untuk dia menjadi thinker, challenger, lover, dreamer, atau menjadi empat-empatnya. Hubungan sosial melalui sekolah, kuliah, teman kerja, cari lingkungan yang bisa meningkatkan empat-empatnya. Bertemanlah dengan seorang thinker, dengan challenger, dengan lover, dengan dreamer, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa jadi empat-empatnya. Nah, itu growth mindset. Jadi kalau Bapak Ibu jadi growth mindset, orang tuh ketahuan dari mindsetnya, cara memimpin, cara strateginya ketahuan. Kalau Bapak Ibu jadi seorang yang growth mindset, Bapak Ibu bisa menjadi semuanya loh. Nih, bayangkan kalau Bapak Ibu dominasi thinker, dreamer, lover, dan challenger. Maka
Semuanya nih, regulator, administrator, planner, motivator, achiever, competitor, parent figure, mentor, change agent, innovator, trend watcher, role model. Semua cara akan Bapak Ibu pakai. Semua strateginya Bapak Ibu akan pakai. Bapak Ibu kalau menjadi growth mindset, Bapak Ibu bisa menjadi defender. Di waktu yang bersamaan, Bapak Ibu menjadi reactor. Di waktu yang bersamaan menjadi connector. Dan di waktu yang bersamaan akan prospector. Strateginya akan dipakai semuanya. Dan perusahaan yang dipimpin oleh seorang yang growth mindset, budayanya empat-empatnya bisa punya. Kira-kira itu, Bapak Ibu. Eh, Moga-moga kita langsung ke tanya jawab aja. Sudah ada yang raise hand. Saya kembalikan ke Pak Iqbal. Baik, baik Pak Dokter Alek, ini materi yang sangat luar biasa, Pak. Saya bacanya juga, wah luar biasa termotivasi dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tadi beberapa yang kita kita ini ya kita dengarkan, kita serap terkait mindset dan cara memimpin seorang thinker, challengers, lovers dan dreamers. Serta terkait growth and fixed mindset. Yang paling seru adalah pikiran itu seperti parasut ya Pak, nggak ada gunanya kalau tidak dibuka. Kita juga belajar tentang leadership, uh, terus dan strategi ke depannya mindset sendiri. Dan selanjutnya di kesimpulan juga tadi kita juga sudah diberikan beberapa arahan bagaimana supaya agar kita bisa menjadi untuk growth mindset itu kita harus menjadi keempatnya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu tentunya ini adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Nah, kita akan membuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Apabila ada yang ingin dipertanyakan silakan diketik di kolom chat ya. Satu-satu teman-teman. Apabila ada yang ingin dipertanyakan silakan bisa diketik di kolom chat agar Pak Dr. Alek bisa membaca dan kita bisa seksama bersama. Terima kasih banyak. Silakan waktu dan ruang untuk bertanya bisa diketik di kolom chat. Pak Iqbal, kalau boleh usul, tanya jawabnya langsung aja ngomong. Oh, siap, siap, Gak siap, usah siap, pakai siap, siap. chat, sama. Siap, Pak Dokter, siap. Oke, ini luar biasa diberikan kesempatan langsung untuk bisa open mic ya. Open mic langsung bertanya. Open mic lebih bagus lagi bisa open cam supaya bisa saling bertatap ya. Ya, waktu dan tempat dipersilakan mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Ada Pak Farullah. Iya, silakan Pak Faruloh terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Iqbal dan Pak Dokter Alek atas materinya yang sangat luar biasa. Mohon maaf Pak, saya izin off kamera Pak. Eh, Misalkan ini Pak, di sebuah perusahaan energi mendapatkan kritik keras dari masyarakat karena dianggap merusak lingkungan. Pemimpinnya mencoba mengubah strategi dengan menanamkan growth mindset agar perusahaan lebih fokus pada energi terbarukan. Nah, apakah keberanian mengambil resiko inovasi energi hijau bisa menjadi ukuran grit leadership di era sekarang itu, Pak? Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Farullah. Langsung saya jawab ya. Pak Farullah, saya akan coba screen share lagi. Seorang growth mindset. Berarti dia mindsetnya empat-empatnya. Sorry, saya dari sini aja. Nah, kalau dia punya mindset empat-empatnya, maka cara dia memimpin juga akan empat-empatnya. Cara memimpinnya akan seperti mentor, parent figure, dia akan membangun kolaborasi, membangun relasi, dia akan membangun kohesi,
pun juga dia akan membuat banyak regulasi, membuat banyak rencana, pun dia juga bisa berinovasi, menularkan inovasi ini bisa menjadi role model bagi timnya, pun juga dia bisa menjadi seorang motivator. Strateginya pun yang dipakai empat-empatnya akan membentuk ekosistem, budayanya pun akan muncul empat-empatnya. Jadi nggak mungkin seorang growth mindset memimpin sebuah organisasi yang mana hanya munculnya adalah inovasi untuk pertumbuhan energi. Nggak mungkin dia hanya fokus di satu ini. Kecuali dia seorang fixed mindset. Karena fixed mindset mentalnya cuma satu. Yang dia tahu cuma satu. Ya satulah yang dia kerjakan. Tapi seorang growth mindset, dia akan punya empat-empatnya di waktu yang bersamaan. Jadi kalau ada organisasi yang dituntut masyarakat, dia bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat, membentuk ekosistem, kohesi, kelekatan dengan masyarakat. Di waktu yang bersamaan dia bisa membuat banyak inovasi, membuat perusahaannya bertumbuh. Di waktu yang bersamaan dia kan menanamkan budaya patuh, dia akan membuat banyak aturan-aturan main, membuat banyak SOP, prosedur, efisiensi, pun juga dia akan tidak akan mengorbankan omsetnya, profitnya, goalnya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Farula. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Faruloh dan juga jawaban yang sangat luar biasa juga dari Dokter Alek ya. Bahwasanya berarti ya Pak kalau kita memiliki growth mindset itu bisa menjadi solusi di setiap masalah yang terjadi dalam organisasi. Ada Betul, lagi Pak mungkin Iqbal. yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu biar saya sebutkan namanya. Mungkin Pak Doni mungkin mau bertanya Pak Doni. Oke, oke. Ya, silakan Pak Doni jika ada yang ingin dipertanyakan Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas kesempatannya dan juga untuk Dr. Alex Tribuana Stanto atas kesempatannya juga. Izin saya bertanya, tadi menyimak luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Dokter terkait dengan mindset, kemudian terkait dengan bagaimana membangun suatu kepemimpinan. Nah, yang mau saya tanyakan, di dalam setiap individu itu ada kecenderungan bisa memiliki salah satu ataupun misalkan satu individu itu punya salah satu terus dia mau membentuk yang lain apakah itu bisa dibangun kemudian bagaimana caranya untuk membangun supaya bisa menjadi semuanya didapatkan di satu individu tersebut itu mungkin yang bisa saya tanyakan terima kasih atas kesempatan. Terima kasih, Pak Doni. Setiap orang lahir itu pasti dia punya salah satu. Itu sudah pasti. Lahir, oe, gitu. Nah, ya. Dari bayi lahir, oe, gitu. Dia udah kecenderungannya sudah salah satu ini. Tetapi sepanjang perjalanan dia bisa bertambah, bisa berubah malah. Tadinya lahir, oe, jadi itu thinker. Sepanjang perjalanan dia bisa berubah. Tiba-tiba nanti jadi dreamer. Atau bahkan bukan berubah, tapi bertambah. Dia menjadi thinker dan dreamer. Nanti mungkin sepanjang perjalanan hidup, dia bertambah lagi. Menjadi seorang thinker, dreamer, dan lover. Nanti setelah kuliah MM di Universitas Pelita Bangsa, lulus, mungkin dia bisa bertambah lagi. Dia menjadi thinker, dreamer, lover, dan challenger.
Sehingga itulah disebut dia punya whole mindset, mindset menyeluruh. Dan dia disebut orang yang punya growth mindset atau mindset bertumbuh. Jadi yes, orang bisa berubah. Saat dia lahir, nggak mungkin orang lahir nggak punya mindset. Pasti dia punya mindset. Ya, punya thinking abilities. Tinggal dikembangkan saja. Siapa yang bisa ngembanginnya? Ada dua, yaitu intervensi keluarga. Keluarga juga mendidik kan? Intervensi society. Society juga bisa mendidik dengan bab. Society itu apa? Dari kehidupan kantor, dari teman-teman arisan, teman-teman main paddle-nya, mungkin dari teman-teman main golfnya, teman-teman kuliah Universitas Pelita Bangsa, itu society. Dia akan memberikan edukasi terhadap orang ini, memberikan intervensi. Pun juga family di rumah memberikan intervensi terhadap orang tersebut yang bisa mempengaruhi dia akan berubah atau bertambah mindsetnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang menjadi apa? Kalau Bapak Ibu menjadi orang tua yang punya anak, maka Bapak Ibu tahu anak Bapak Ibu cek anak Bapak Ibu ini lebih ke thinker, dreamer, challenger atau lover. Lalu Bapak Ibu punya peran sebagai orang tua, punya peran punya peran apa untuk membentuk anak-anak Bapak Ibu dari rumah akan seperti apa? Akan berlomba-lomba dengan intervensi dari society. Mesti dijaga society-nya apa dia. Kalau dia disuruh sekolah terus itu akan lebih banyak tinker nanti. Intervensi dari rumah. Jangan tinker lagi, nanti orangnya tinker terus. Intervensi dari rumah, ajarin tentang lover, tentang challenger, tentang dreamer. Suruh dia kerja, kerja di mana kalau punya anak nanti udah agak besar, kerja di mana. Tempat kerja pun menentukan dia lebih pada dreamer, challenger atau lover. Jadi kita sebagai orang tua bisa membentuk anak akan seperti apa. Kalau kita sebagai kakak bisa membantu adik seperti apa. Kalau kita sebagai anak, kita bisa mencari society yang tepat untuk kita membentuk diri kita lebih bisa ke arah mana. Lebih ke arah dreamer, challenger, atau lover kah? Ini yang disebut kata orang pilih-pilih dalam berteman. Kira-kira begitu, Pak Doni. Siap, siap. Terima kasih dokter atas jawabannya. Saya setuju sekali bahwa memang itu bisa kita peroleh di perjalanan kehidupan kita dengan berbanyak hal, lingkungan, baik sosial dan juga budaya mungkin dan yang lainnya. Terima kasih dokter. Semoga kita bisa bertemu dan diskusi kembali di Terima suatu kasih, saat Pak Doni. kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Pertanyaan yang luar biasa juga dan jawaban juga yang sangat luar biasa dari Pak Dr. Alek. Oke, satu lagi. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman, langsung ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Selamat malam Pak Dr. Alex. Mohon maaf sebelumnya Selamat saya malam, Pak Brahman. off cam karena kebetulan baru sampai kantor tadi jadi kondisinya kurang nyaman saya. Eh, Pertanyaannya adalah kebetulan saya awal tahun itu direkrut di perusahaan TBK. Nah, saya dapat tugas untuk merubah kultur di perusahaan tersebut. Ini mandat langsung dari CEO-nya. Dan salah satu tugas lainnya adalah merubah mindset business owner-nya. Jadi pengendali eh, perusahaan itu. Ini tantangan buat saya nih Pak. Jadi tapi ternyata itu nggak bisa. Setelah 5 bulan saya pindah lagi eh, di direkrut sama salah satu koleganya. Dan itu persis sama. Jadi ekspektasi si owner itu minta merubah kultur di perusahaannya. Nah, kendalanya adalah
pola pikir si owner itu berbeda dengan saya nih Pak. Jadi kira-kira strateginya seperti apa? Karena pengalaman dari sebelumnya, 5 bulan di perusahaan sebelumnya itu menurut CEO itu ada keberhasilan merubah. Tapi karena owner punya kuasa, saya dipindahkan gitu. Ya kira-kira strateginya seperti apa ya Pak? Jadi saya punya strategi merubah kultur, tapi ini kok berbeda pola pikirnya dengan owner. Apakah saya harus mengikuti cara owner atau dengan cara saya yang mungkin sedikit banyaknya saya banyak belajar di Pelita Bangsa gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman. Saya memberi jawabannya akan singkat. Karena apa yang dialami Pak Abdurrahman, saya bisa bantu, tetapi itu nggak mungkin singkat saya menjelaskannya, panjang. Ini kan materi yang saya bawakan ini hanya kulit-kulit saja. Hanya kulit-kulit dari apa yang saya biasa lakukan ke perusahaan-perusahaan klien-klien saya. Tapi saya kira-kira begini, Pak Abdurrahman. Memang apa yang akan dilakukan oleh Pak Abdurrahman ini dijelaskannya enak, mudah, tetapi nanti dilaksanakannya, apa yang saya sampaikan nanti dilaksanakannya itu memang tidak mudah, ya, butuh proses. Jadi gini, Pak Abdurrahman, eh ini pengantar ya. Seorang thinker ngobrol dengan dreamer, nggak akan pernah ketemu. Seorang thinker ngobrol sama lover, nggak akan pernah ketemu. Seorang thinker ngobrol sama orang challenger, mungkin ketemu. Mungkin bisa ketemu. Kenapa? Karena kebutuhannya sama-sama ekstrinsik. Seorang lover ngobrol sama challenger, nggak ketemu. Karena kacamatanya lover ini intrinsik. Kacamatanya challenger itu ekstrinsik kebutuhannya. Kalau dia ngobrol sama thinker, nggak ketemu. Yang ada berantem terus. Nggak cocok. Kalau dia ngobrol sama dreamer, lover ngobrol sama dreamer, mungkin, mungkin ya, mungkin ketemu. Belum tentu ya, mungkin saya katakan. Nah, kalau sudah tadi nggak ketemu, maka siapa yang menang? Tentu saja yang punya jabatan lebih tinggi yang menang. Ya kan? Sepinter-pinternya kita, kalau punya bos, pasti bos yang menang. Punya jabatan yang lebih tinggi yang menang. Oke. Lalu bagaimana kalau itu yang terjadi? Maka ada sebetulnya namanya lead the boss. Jadi lead itu leader, pemimpin itu ada tiga. Lead the boss. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memimpin bos. Lead the boss. Ya. Memimpin bos. Yang kedua kita harus bisa memimpin teman kerja. Ya. Yang ketiga kita harus bisa memimpin bawahan. Lead the staff. Lead the management and lead the boss. Ada tiga tahapan seorang leader. Jadi kalau leader yang bisa memimpin oleh orang yang ada di bawahan dia, oh misalkan, oh saya menjadi seorang pemimpin, saya bisa memimpin semua staf saya. Itu anak baru lahir, dijadiin raja, itu udah bisa mimpin ya, jadi anak buah. Bapak Ibu mungkin kalau pernah dengar di kerajaan-kerajaan Cina zaman dulu itu ada raja yang baru umur 5 tahun aja diangkat sebagai raja. Kalau itu nggak perlu sekolah. Kalau kita bisa memimpin anak buah kita itu kita nggak perlu sekolah. Semua orang bisa begitu. Apakah nanti hasilnya akan bagus? Ya nggak tahu. Tapi yang penting dia bisa mimpin aja. Bisa jadi hasilnya hancur. Bisa jadi hasilnya bagus. Kalau lead your friend, lead the management, itu Bapak Ibu butuh sekolah. Lead the boss. Bapak Ibu butuh sekolah, butuh experience, butuh politik, butuh
nggak cukup dengan pinter, tapi harus pinter-pinter Bapak Ibu. Lead the boss. Di sini sederhananya Pak Abdurrahman cek aja bosnya Pak Abdurrahman itu lebih pada kemana orangnya. Yang pertama kalau kita udah begitu, kita harus cek dulu siapa bosnya. Kita bisa pegang bosnya, kita bisa pegang yang lain. Kalau kita pertama-tama nggak pegang bosnya, mau jadi sepinter apapun, mau sesukses apapun, kalau nggak cocok sama bos, ya lewat juga. Ya nggak bisa. Cek dulu bos kita ini orangnya seperti apa. Dia punya mindset seperti apa. Kalau kita tahu mindsetnya seperti apa, maka kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka ini. Oh, orang ini lover. Apa yang dia suka? Dia suka berharmoni, dia suka moral, dia suka jaga hubungan, dia suka friend. Apa yang dia nggak suka? Dia nggak suka dengan logic, dia nggak suka dengan goal. Orang ini akan lebih stubborn. Jadi kita bisa mendeteksi orang. Kalau dia kira-kira, oh dia ini yang dominan lover dan dreamer. Nah, jadi kita bisa mendominasi apa? Kalau dia mendominasinya dua, dreamer dan lover, kita bisa tahu, oh karakter orang kayaknya seperti ini. Maka kita dalam membuat perubahan, masuk dulu ke dunia dia. Kalau dia seorang dreamer, kalau kita mau menjadi pemimpin membuat perubahan, masuk dulu ke dunia dreamer dulu. Apa sih yang dia cari? Masuk dulu. Begitu udah dapet di situ baru kita tularkan. Kita tularkan, jangan kita tunjukkan. Kalau kita tunjukkan, dreamer, saya mau menunjukkan kamu logic thinker. Saya mau menunjukkan kamu ini loh harus akurat, harus terorganisir banget. Ah, lewat kita sama dreamer. Tapi yang ada kita harus mengajak dia supaya dia punya pikiran menjadi thinker. Satu-satu. Lalu kita tularkan juga dia punya mindset menjadi lover. Memang butuh proses. Ya, lead the boss, lead 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 the staff, lahir juga bisa jadi leader, walaupun hasilnya belum tentu benar. Lead the management, lead lead teman-teman, butuh pinter, butuh sekolah supaya pinter. Lead the boss, butuh pinter-pinter Bapak Ibu, pinter dua kali, nggak bisa satu kali. Kira-kira itu Pak Abdurrahman. Jawaban singkat saya. Siap, siap, siap. Jawaban- Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa ya. Tapi nanti bisa kalau ketemu bisa diskusi lebih panjang lagi tuh. Ya, Pak. Siap, siap. Terima kasih, Dokter Alex. Makasih Pak Hmm. Abdurrahman. Oke, mantap sekali pertanyaan dari Pak Abdul Rahman dan juga dijawab dengan keren oleh Pak Dr. Alek ya. Oke, karena waktu ini sudah menunjukkan jam 9, jadi kita tutup sesi tanya jawab. Tadi sudah ada 3 penanya, itu pertanyaan juga luar biasa, sungguh super dan inspiratif ya. Nah, sebelum kita tutup acara sesi materi malam hari ini, tentunya kita berikan tepuk tangan apresiasi yang luar biasa kepada Dr. Alek yang telah memberikan dan sharing ilmunya yang super sekali untuk kita semua dan tentunya ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Nah, Pak Dokter, mungkin sebelum ditutup ya, Pak, mungkin ada kata-kata motivasi Pak untuk kita semua yang menjadi mahasiswa S2 yang sebentar kalau saya kan kebetulan baru kemarin ujian Pak dan bentar lagi lulus dan juga adik-adik kelas yang S2 dan calon-calon MM nih Pak. Mungkin ada kata-kata motivasi Pak untuk membuat kita semakin termotivasi Pak. Mungkin silakan Bapak sebelum kita tutup. Kata-kata motivasi ya. Ini yang saya nggak siap. Iya, Oke, silakan Bapak Ibu. Bapak. Hmm, mungkin kalau saya bisa sharing ke Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu supaya kalau saya mau sharing ini perkataan dari orang tua saya saja. Orang tua saya dari kecil selalu menanamkan belajar. Jadi belajar, belajar, dan belajar terus. Kapan berhenti belajar ya nanti nunggu kalau sudah nggak ada nyawa, sudah mati baru berhenti belajar. Kira-kira begitu. Jadi untuk teman-teman
Ya, belajar, belajar, dan belajar. Karena kita butuh menjadi orang yang growth mindset. Kalau Bapak Ibu zaman sekarang kita belajar dan hanya puas dengan dengan apa yang sudah kita punya saat ini, maka saat itulah kita sebetulnya sudah ketinggalan. Kira-kira gitu. Siapa Dr. Alek? Tentu itu adalah kata-kata motivasi yang sungguh luar biasa. Jadi teman-teman kita harus tetap terus belajar dan terus belajar. Jadi jangan puas kalau kita baru S2, kalau bisa sampai S10 kata Pak Dr. Alek ya. Terus belajar sampai kita tidak bernapas kembali. Oke. Jadi mungkin cukup hari ini Pak Dr. Alek ya untuk materinya yang luar biasa yang berjudul Growth Mindset to Great Leadership. Ini sangat luar biasa, menjadi malam yang sangat luar biasa untuk kami, para mahasiswa, dan juga para alumni yang alhamdulillah juga mengikuti seminar hari ini. Dan alhamdulillah sudah di akhir acara kita seminar malam hari ini. Mungkin izin Bapak, saya tutup dengan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi. teman-teman diisi presensinya ya. Waalaikumsalam. Ya, terima Baik, Bapak kasih Ibu, Pak sampai Dokter. ketemu lagi. Saya mohon izin Baik, ya. terima kasih. Oh ya, ini Ya, saya tulis Pak di kolom Dokter. chat kalau ada yang mau Oh iya, eh, ini kontak, boleh. Ini saya ya. tulis itu Siap Pak Dokter, terima kasih WA banyak. saya. Ya, itu WA saya. Oke, siap. Jadi boleh Itu kita ya. izin save ya Pak? Nggak apa-apa, kontak-kontak aja. Gitu. Siap, Baik, Pak terima Iqbal, kasih Bapak banyak Ibu, Pak saya Dokter. mohon izin Baik, pamit. baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Dokter Alek. Selamat malam. Terima kasih ya, terima kasih banyak semua Bapak Ibu. Mohon Sampai izin pamit jumpa keluarga. kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih.